kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal statistik inferensial bagian kedua, yaitu tentang variabel acak diskrit dan distribusi peluang. Mari kita lihat contoh yang pertama ya adik-adik. X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Tentukan A, P X besar sama dengan 1. Nah, adik-adik di sini X menyatakan mata dadu yang muncul pada pelemparan sebuah dadu. Jadi, range dari X itu adalah 1 sampai 6 adik-adik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini semua peluangnya ya, jadi peluang X sama dengan 1 itu sama. Karena ini ada 6 kejadian, maka setiap kejadian mata dadu ini ya, peluangnya adalah 1/6. Jadi kalau ditanya peluang X sama dengan 1, peluangnya adalah 1/6 ya adik-adik. Oke. P X besar kurang dari sama dengan 2. Nah adik-adik di sini kita ingat kembali ya, konsep peluang kumulatif diskrit. Peluang kumulatif diskrit itu misalnya P X besar kurang dari sama dengan C gitu ya. C itu adalah salah satu nilai dari variabel acak diskritnya. Jadi caranya adalah Px besar sama dengan 0 ditambah Px besar sama dengan 1 ditambah Px besar sama dengan 2 dan seterusnya ditambahin sampai X besarnya sama dengan C. Jadi kalau di sini Px besar kurang dari sama dengan 2, maka caranya adalah Px besar sama dengan 0 ditambah Px besar sama dengan 1 ditambah Px besar sama dengan 2. Nah adik-adik, untuk peluang X besarnya sama dengan 0, itu peluangnya adalah 0 ya adik-adik. Karena tidak mungkin ada mata dadu 0. Alias di sini kan range-nya dari 1 sampai 6 ya. Jadi 0 nggak ada di sini. Maka peluangnya adalah 0/6. Ditambah peluang X sama dengan 1, 1/6. Ditambah peluang X sama dengan 2, 1/6. Jadi jawabannya adalah 2/6. Kalau disederhanakan jadi 1/3. Oke, sekarang yang C, Px besar kurang dari sama dengan 5. Maka ini bisa dikerjakan dengan cara P, kita langsung aja mulai dari sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan 0-nya nggak usah lagi karena 0. Ditambah Px sama dengan 2, ditambah Px sama dengan 3, ditambah Px sama dengan 4, ditambah Px sama dengan 5. Atau bisa juga kita menggunakan konsep sigma fx, yaitu total dari seluruh peluang dari variabel acak itu adalah 1. Jadi Px besar kurang dari sama dengan 5, ini kita bisa kerjakan dengan cara 1 dikurang Px besar sama dengan 6. Ini ya. Jadi 1 dikurang 1/6 alias 6/6 dikurang 1/6 ya, 5/6. Oke, sekarang kita simak contoh berikutnya. Di sini ada Y. Y adalah variabel acak diskrit yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan 4 keping mata uang logam bersamaan 1 kali. Gambarlah distribusi peluangnya, kemudian tentukan nilai yang ada di sini ya. Nah, di sini adik-adik kita dapat menggunakan pohon permutasi ya. Kita bikin cabang-cabang gitu ya, atau kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Ya, caranya adalah kita bikin kayak gini ya. Satu gini. Kemudian yang di baris ketiga kita jumlahkan gitu ya, yang di atas ini. Kemudian diawali dengan 1, diakhiri dengan 1. Gitu ya, dan seterusnya sampai ke bawah sampai dia, karena ini 4 keping mata uang logam, jadi sampai dia muncul angka 4 ya. Kalau ditambahin ini 1, 3, 3, 1. 1, ini kalau ditambahin 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 1. Sampai di sini adik-adik. Ya, sampai muncul angka 4-nya itu ya. Karena 4 keping mata uang logam.
Nah, selanjutnya kita akan buat tabel distribusi peluangnya. Nah, di sini range dari Y yang menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan 4 keping mata uang logam, berarti ada 0, maksudnya tidak ada angka sama sekali gitu ya, itu mungkin. Jadi 4-4-nya maksudnya yang muncul itu gambar, 4-4-nya, gambar gitu ya. Maka angkanya itu 0, tidak ada. Kemudian bisa saja angkanya ada 1 dari antara 4 keping itu, atau bisa saja angkanya ada 2, atau bisa saja angkanya ada 3, atau bisa juga keempat keping mata uang logam ini 4-4-nya muncul angka. Jadi tidak ada gambar sama sekali. Nah, inilah range dari Y ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu kita masukkan dalam tabel distribusi 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian peluang Y besar sama dengan Y kecil itu kita masukkan tadi nih 1, 4, 6, 4, 1. Gitu ya. Nah, adik-adik per 16 ini nih per 16 itu diperoleh dengan bisa menggunakan rumus NS, maksudnya banyaknya seluruh kejadian yang mungkin muncul dari pelemparan 4 keping mata uang logam. Caranya, karena 1 keping mata uang logam itu ada 2 sisi, angka dan gambar, jadi 2. Pangkatnya kamu masukkan berapa banyak nih mata uang logamnya, ada 4 keping, jadi 2 pangkat 4, yaitu 16. Nah, ini sudah pernah dipelajari kan ya di SMP. Atau bisa juga dari segitiga Pascal ini nih kamu tambahin 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1, 16 kan ya. Ini kalau ditambahin ya. Nah, itulah penyebutnya ya dari setiap peluang ini. Nah, ini kalau ditambahin hasilnya 16 per 16. Nah, sekarang karena disuruh gambar ya, saya sajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, ini contoh aja adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa bikin dalam bentuk grafik ataupun diagram yang lain. Ya, untuk peluangnya itu kita letakkan sebagai sumbu Y-nya ya, supaya kelihatan ya di sini tinggi setiap peluangnya. Nah, di sini kita lihat ini simetris ya adik-adik untuk distribusi peluangnya. Sekarang kita akan tentukan nilai dari PY sama dengan 1. Nilai dari PY sama dengan 1 kita lihat dari sini nih adik-adik. Jadi Y kecilnya itu diisi dengan 1, yaitu 4 per 16. Kita bisa sederhanakan adik-adik ya peluangnya dengan kita bagi 4. Jadi 1 per 4. Inilah PY besar sama dengan 1. Nah, sekarang kita jawab PY besar kurang dari sama dengan 1. Ini ya. Caranya adalah PY besar sama dengan 0 ditambah PY besar sama dengan 1 nih. Untuk PY besar sama dengan 0 hasilnya 1 per 16. Untuk PY besar sama dengan 1 itu 4 per 16. Jadi totalnya adalah 5 per 16. Selanjutnya adik-adik pertanyaannya PY besar kurang dari sama dengan 2. Jadi caranya PY sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1 ditambah PY sama dengan 2. PY sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1, tadi kita dapat 5 per 16 kan ini. Jadi 5 per 16 tinggal kita tambah dengan PY sama dengan 2, yaitu 6 per 16. Hasilnya adalah 11 per 16 adik-adik. Nah, kita jawab yang ini ya, PY besar kurang dari sama dengan 3. Artinya apa? Artinya PY sama dengan 0 ditambah PY sama dengan 1 ditambah PY sama dengan 2 ditambah PY sama dengan 3 ya. Atau kita bisa menggunakan konsep sigma fx sama dengan 1. Totalnya itu kan 1 ya. Dan pertanyaannya adalah peluang yang depan ini kan ya. Jadi caranya tinggal 1 dikurangin peluang Y sama dengan 4 aja ya. Jadi 1 dikurang PY sama dengan 4. Jadi 1 dikurang 1 per 16.
Hasilnya adalah 15/16. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Contoh 3, sebuah kantong berisi 2 bola merah dan 3 bola biru. Dari kantong tersebut, 1 bola diambil secara acak, berturut-turut, sebanyak 2 kali, tanpa pengembalian. Di sini Z adalah kejadian terambilnya bola biru dalam kedua pengambilan itu. Tentukan, yang pertama, distribusi peluangnya dan gambarkan dalam diagram grafik. Nah, adik-adik ceritanya nih ya, ada sebuah kantong ya. Jadi di dalam kantong ini ada 2 bola merah dan 3 buah bola biru. Jadi dari kantong ini berturut-turut itu diambil 1 bola adik-adik, tapi sebanyak 2 kali. Jadi intinya ada 2 bola diambil gitu ya, tanpa pengembalian. Z adalah kejadian terambilnya bola biru dalam kedua pengambilan itu. Nah, adik-adik, di sini berarti range dari Z adalah 0 ya. 0 karena kemungkinan bisa dalam 2 kali pelemparan itu yang terambil dua-duanya bola merah. Jadi bola birunya nggak ada kan? Jadi terambilnya bola biru itu 0. Kemudian bisa juga 1, dari 2 pengambilan itu bisa salah satunya biru, ya kan? Bisa juga 2. Jadi dari 2 pengambilan tersebut, dua-duanya biru, gitu ya. Nah, kita akan buat tabel distribusinya. Di sini kita isi ya yang mewakili Z kecil yaitu 0, 1, dan 2. Nah, untuk mendapatkan peluangnya, kita bisa cari masing-masing ya. Jadi kalau peluang Z sama dengan 0, tadi maksudnya apa nih adik-adik? Maksudnya dua-duanya merah kan ya, jadi merah pada pengambilan pertama, kemudian merah juga pada pengambilan kedua. Jadi ini kan bola merahnya ada 2 ya, dan seluruh bolanya ada 5. Jadi pada pengambilan pertama peluangnya 2 dari 5 bola. Dan karena tanpa pengembalian, itu berarti pada pengambilan kedua, bola merahnya tinggal 1 kan, karena udah diambil. Jadi peluang muncul bola merah lagi, itu adalah 1 bola merah per total bolanya jadi tinggal 4. Jadi 2/5 kali 1/4. Kalian sudah pernah pelajari ini kan ya di SMP. Jadi caranya tinggal dikerjain nih. Ini bisa dicoret. Sehingga hasilnya adalah 1/10 ya, alias 0,1. Jadi ini 0,1. Kemudian peluang Z sama dengan 1. Ada 2 kemungkinan kan adik-adik ya. Yang pertama, bisa pengambilan pertama dapat birunya duluan. Jadi biru pada pengambilan kedua baru merah. Atau bisa juga pada pengambilan pertama yang merah, pengambilan kedua yang biru, gitu ya. Maka peluangnya nanti kita cari terus ditambah. Itulah peluang Z sama dengan 1. Kita lihat kalau biru berarti 3 dari 5 ya. 3/5 dikali dengan 2 per sisa bolanya jadi 4 kan ya, ini pengambilan kedua. Jadi merahnya tetap ada 2 per bola seluruhnya di dalam kantong ada 4 karena udah diambil di pertama tadi kan ya. Jadi kita bisa coret jadi 1/2 ya. Hasilnya adalah 3/10 alias 0,3. Kemudian untuk merah yang di pengambilan pertama berarti 2/5 dikali dengan pada pengambilan kedua biru jadi 3 per total bolanya di kantong tinggal 4 karena sudah diambil 1 kan ya di pengambilan pertama. Ini kalau disederhanakan menjadi sama ya 3/10 alias 0,3. Nah ini ditambahin adik-adik, hasilnya adalah 0,6. Nah selanjutnya peluang Z sama dengan 2. Berarti dua-duanya biru kan ya adik-adik. Kalau dua-duanya biru berarti pengambilan pertama itu 3/5 ya. Pengambilan kedua bola birunya tinggal 2 ya. Jadi 2 bola biru per total bolanya ada 4. Ini bisa disederhanakan juga, diperoleh 3/10 alias 0,3. Kita cek ya, kita tambahin semua, 0,1 tambah 0,6 tambah 0,3, hasilnya kan 1 ya.
Kemudian dari tabel distribusi peluang ini kita gambarkan, kita sajikan dalam diagram ya. Nah, ini dia. Seperti biasa ya adik-adik ya, distribusi peluangnya sebagai sumbu Y-nya. Kalau kita lihat di sini, ini tidak simetris adik-adik ya. Untuk distribusi peluangnya nih, ini kan rendah banget ya, ini tidak simetris. Oke, sekarang kita ke yang B. Peluang kejadian terambilnya minimal 1 bola biru. Pertanyaan ini kita bisa ringkaskan ya, menjadi P Z besar kurang dari sama dengan 1 kan ya, menggunakan konsep peluang kumulatif diskrit. Sehingga ini sama saja dengan P Z besar sama dengan 0 ditambah P Z besar sama dengan 1. Ya, jadi 0,1 ditambah dengan 0,6. Hasilnya adalah 0,7. Inilah peluang kejadian terambilnya minimal 1 bola biru. Kita simak contoh berikut ya adik-adik. Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran peluang suatu variabel acak T. Range-nya dari 1 sampai 5, tapi di sini peluangnya itu masih belum jelas ya. Jadi PT besar sama dengan 1 itu 2C ya. Untuk T sama dengan 2 itu C, untuk T sama dengan 3 itu 2C, T sama dengan 4 2C, dan T sama dengan 5 itu C. Pertanyaannya, tentukan nilai C. Kita bisa menggunakan konsep sigma fx, yaitu 1. Jadi seluruh fx-nya ini atau seluruh peluangnya ini dari variabel acak T kita jumlahin. Jadi 2C tambah C tambah 2C tambah 2C tambah C sama dengan 1. Jadi kalau ditambahin ya, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5, 5 tambah 2 7, 7 tambah 1 8. Jadi 8C sama dengan 1, sehingga C-nya nilainya adalah 1/8. Pertanyaan berikut, nilai P T besar sama dengan 0. Nah, adik-adik kita lihat di sini, range-nya dari 1 sampai 5 ya. Jadi, untuk T besar sama dengan 0, itu tidak mungkin muncul, alias peluangnya adalah 0. Sekarang kita ke pertanyaan yang C. Nilai PT besar sama dengan 3. PT sama dengan 3 itu 2C ya. Jadi sama dengan 2C, C-nya nilainya adalah 1/8. Jadi 2 dikali 1/8. Ini bisa dicoret ya. Jadi 4, hasilnya adalah 1/4. Pertanyaan yang berikutnya, nilai PT besar kurang dari sama dengan 3. Nah, ini caranya PT sama dengan 1 ditambah PT sama dengan 2 ditambah PT sama dengan 3. Ini ya adik-adik. Jadi 2C ditambah C ditambah 2C sama dengan 5C kan ya adik-adik. Baru C-nya kita ganti dengan 1/8, jadi 5 dikali 1/8. Hasilnya adalah 5/8. Pertanyaan selanjutnya, nilai PT besar lebih dari 3. Adik-adik ini juga peluang kumulatif ya. PT besar lebih dari 3 itu artinya PT besar sama dengan 4 ditambah dengan PT besar sama dengan 5. 3-nya nggak masuk ya adik-adik karena nggak ada tanda sama dengannya. Jadi yang ditanya itu ini adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa kerjakan juga dengan kita menggunakan konsep bahwa seluruh peluangnya itu ditotal sama dengan 1. Jadi bisa juga 1 dikurang dengan peluang kumulatif yang T kurang dari sama dengan 3. Karena kita sudah dapat nilainya kan 5/8. Jadi 1 dikurang 5/8. 8/8 dikurang 5/8, hasilnya 3/8. Inilah jawabannya adik-adik. Kita ke contoh soal yang terakhir ya. Contoh kelima. Diketahui fungsi peluang variabel acak R adalah sebagai berikut. Nah, kali ini yang diketahui adalah fungsi peluangnya. Jadi FR sama dengan R/15. Ini untuk R-nya 1, 3, 4, dan 7. Kemudian FR sama dengan 0
untuk R yang lain, maksudnya yang lain yang di luar 1, 3, 4, dan 7. Pertanyaannya, tentukan A, nilai dari P R besar sama dengan 2. Nah, jadi gampang aja adik-adik, kita lihat di sini, R kecilnya pilihannya cuma 1, 3, 4, dan 7. Jadi ini range dari R besar, yaitu 1, 3, 4, 7. Nah, 2 itu nggak masuk ya, sehingga untuk R yang lain, FR-nya, fungsi peluangnya itu 0. Jadi ini jawabannya adalah 0. Pertanyaan yang berikutnya, nilai P R besar kurang dari sama dengan 1. Nah, ini caranya berarti PR sama dengan 0 ditambah PR sama dengan 1 ya. Karena range-nya itu nggak ada nolnya ya, jadi dimulai dari 1 kan ya. Sehingga peluang R sama dengan 0-nya adalah 0, ditambah dengan peluang R sama dengan 1-nya, kita menggunakan fungsi yang ini, yang atas nih, yaitu R per 15. R-nya kita isi dengan 1, jadi 1 per 15. Jadi kita mengikuti fungsinya ya, fungsinya itu R per 15 ya, udah berarti 1 per 15, karena R-nya 1. Jadi nilainya adalah 1 per 15. Pertanyaan yang C, nilai P R besar kurang dari sama dengan 6. Berarti caranya P R sama dengan, karena 0 nggak ada jadi kita lewatin. Jadi langsung R sama dengan 1 ditambah P R besar sama dengan 3, karena R sama dengan 2-nya kan 0 ya. Kemudian ditambah P R besar sama dengan 4. R sama dengan 5-nya nggak ada kan ya. Kemudian R sama dengan 6 juga nggak ada, jadi kita sampai di sini ya. Lalu kita kerjakan nih, jadi tadi PR sama dengan 1 1/15 ditambah dengan PR sama dengan 3, jadi R-nya diisi 3 nih, jadi peluangnya 3/15. Ditambah PR sama dengan 4, R-nya diisi 4, jadi 4/15. Ini kalau ditambah 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Jadi 8/15. Nah, inilah peluang R kurang dari sama dengan 6. Pertanyaan yang D, nilai P R besar lebih dari sama dengan 2. Ini kenapa lebih dari? Karena kita lihat dari sudut pandangnya R ya. Kurang dari sama dengan 8. Adalah, berarti P R, kita lihat, ya 2 nggak ada nih. Jadi kita mulai dengan 3, kemudian 4, kemudian 7 ya, masih masuk di rentangan ini kan ya. Kalau 8 nggak ada. Untuk PR sama dengan 3 adalah 3/15, PR sama dengan 4 adalah 4/15, PR sama dengan 7 adalah 7/15. Jadi 3 tambah 4, 7, 7 tambah 7, 14 ya. Jadi 14/15, inilah peluangnya. Oke adik-adik, semoga contoh-contoh soal yang sudah dibahas di sini bermanfaat buat kalian. Dan untuk mengecek pemahaman kalian masing-masing, kalian bisa mencoba ini sendiri di rumah ya. Sebagai latihan. Semuanya ada 5 nomor ya adik-adik. Semoga berhasil ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Warung Matematika, matematika untuk semua.